Halo anak-anak, kali ini saya, Bu Fatma, akan mengajak kalian untuk mempelajari pengertian, fungsi, dan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Pada materi ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan pengertian, tujuan, dan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Untuk itu, mari kita pelajari dulu pengertiannya. Iklan memiliki pengertian teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Sedangkan poster adalah plakat yang berisi kata-kata dan gambar dipajang di tempat umum dan berisi pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Ketiga-tiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu. Dan sifatnya adalah persuasif atau bujukan. Selanjutnya, iklan juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu untuk menjual barang dan jasa sehingga mereka memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Fungsi yang kedua bagi pemerintah yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Fungsi yang ketiga bagi dunia perkantoran adalah untuk mendapatkan karyawan. Fungsi yang keempat bagi orang perorangan adalah untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Kemudian fungsi lain dari iklan adalah fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Nah, biasanya kan iklan membujuk orang untuk membeli barang dan jasa. Nah, itu masuk kepada fungsi transformasional. Fungsi lain yaitu fungsi informasional, untuk memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Iklan dilihat dari isinya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan, bertujuan menginformasikan, mengenalkan, memberitahukan, dan juga mengumumkan sesuatu. Bisa mengenalkan produk, barang, dan jasa, memberitahukan dan mengumumkan lowongan pekerjaan juga bisa. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat, yaitu menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Yang ketiga, ada iklan penawaran, berisi penawaran produk, barang, atau jasa kepada masyarakat. Iklan berdasarkan tujuannya juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada iklan strategis yang bertujuan membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Ada juga iklan taktis, yaitu mendorong konsumen agar melakukan respon dengan merek tertentu seperti membelinya atau bisa menawarkannya kepada orang lain. Iklan, slogan, dan poster juga memiliki unsur-unsur loh. Unsur yang pertama adalah sumber. Sumber adalah pemasang iklan, badan atau orang yang memasang iklan. Yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan di dalam iklan tersebut.
Ketiga adalah media, sarana yang digunakan untuk mengiklankan seperti televisi, radio, baliho, alamat web, dan lain-lain. Yang keempat adalah penerima, objek atau sasaran iklan. Misal ada iklan layanan masyarakat supaya melakukan KB, berarti sasarannya kepada warga setempat. Yang kelima adalah efek, yaitu perubahan yang terjadi pada objek atau sasaran. Yang keenam ada umpan balik, tanggapan dari penerima pesan atau objek atau orang yang membaca iklan tersebut. Nah, berikut juga ada perbedaan iklan, slogan, dan poster. Bisa kalian lihat kalau iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan lebih mengutamakan unsur kata-kata dan suara. Sedangkan poster lebih mengutamakan unsur-unsur gambar dan kata-kata. Nah, Bu Fatma juga ada contoh iklan. Nah, seperti yang kalian lihat, ada iklan Pentin, mie sedap, KB, jasa penjualan rumah, dan iklan layanan masyarakat. Nah, kalau Pentin dan mie sedap itu iklan penawaran produk, sedangkan KB dan iklan layanan masyarakat Save Go Green, nah itu merupakan iklan layanan masyarakat. Sedangkan jasa penjualan rumah itu iklan penawaran jasa. Ada juga contoh slogan dan contoh poster. Bisa kalian lihat pada contoh slogan, gambar yang disisipkan pada slogan lebih sederhana dan tidak terlalu warna-warni. Contoh pada merokok membunuhmu itu hanya ada gambar tangan dan rokok saja. Backgroundnya berwarna hitam. Rajin belajar pasti pintar, hanya ada gambar coretan dan pena warna merah putih. Sedangkan pada slogan membaca adalah membuka jendela dunia, hanya ada gambar buku ditumpuk saja. Sedangkan pada contoh poster, ayo bangun Indonesia, itu gambarnya lebih menarik daripada slogan. Dan di sampingnya ada poster yang peringkat bukan dasar menilai pendidikan, tapi sampai di mana ilmu bisa bermanfaat. Perpaduan antara gambar dan kata-katanya sangat kreatif dan lebih kreatif daripada slogan. Dan di bawahnya juga ada berkenalan dengan COVID-19, jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Gambarnya juga sangat kreatif dan bervariasi ya anak-anak. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat.